Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel saya, membuat konten dengan peralatan yang seadanya, handphone dan juga mic wireless. Teman-teman sekalian juga bisa insya Allah memanfaatkan teknologi kekinian yang mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin bisa dimaksudkan untuk menyimpan file atau menasehati keluarga terdekat, membuat konten-konten seperti itu insya Allah manfaat. Apapun, misalnya hal-hal yang mubah, cara masak sesuatu masakan yang tradisional misalnya, atau kiat-kiat, atau tips untuk hidup sehat dan sebagainya. Tidak ada sesuatu yang kita kerjakan melainkan mudah-mudahan bermanfaat. Begitulah prinsipnya. Begitu juga teknologi. Banyak diantara teman-teman kita membuat konten-konten yang mungkin iseng saja. Semoga kita diberi amanah untuk menikmati karunia dari Allah SWT berupa teknologi. Mudah-mudahan kita tidak seperti hal demikian. Apapun konten kita, membuat ide-ide kreatif melalui alat media komunikasi, mudah-mudahan manfaat. Nah, momen kesempatan di sebuah lokasi di kota Jawa Barat, tepatnya di Waduk Dharma, di kota Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sambil mengasuh anak istri, sambil ada bacaan kutaib atau kitab kecil yang ditulis oleh Al-Fadhil Al-Ustadz Abu Ubaidah bin Mukhtar As-Sidawi Hafizahullahu Ta'ala, dengan judul yang sangat menarik teman-teman sekalian. Bisa dimiliki, menghubungi deskripsi yang ada di bawah nanti. Mencasjer keimanan. Bukunya sangat tipis, hanya sekitar berapa halaman ini? Tidak sampai 100 halaman. Sangat bermanfaat untuk introspeksi diri kita, teman-teman sekalian. Nah, iman itu dituangkan dalam buku ini, di dalam mukadimahnya, yaitu meliputi ucapan dan perbuatan, dan keimanan itu naik dan turun. Kalau beliau di dalam buku ini adalah definisi keimanan dari Manaqib Asy-Syafi'i, yaitu iman mencakup ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Kemudian teman-teman sekalian, bahwa kita sering mungkin bisa dikatakan terkadang panik bahkan ketika handphone kita lowbat, laptop kita baterainya lemah, ataupun mobil kita mungkin akinya soak. Mungkin kita akan panik gimana nih gitu kan. Tapi bagaimana dengan keimanan kita? Sedangkan dikatakan oleh Manaqib Asy-Syafi'i bahwa iman itu naik dan turun. Oleh karena itu, yang penting ada dua hal sebagai mukadimah kitab ini adalah memperkokoh keimanan dan juga agar keimanan tetap terjaga. Oleh karena itu, memperkokoh keimanan dan juga mengetahui hal-hal yang dapat melunturkan atau mengurangi keimanan kita. Banyak sekali, antara lain kita menuntut ilmu atau melakukan beribadah, berbuat amal soleh, itu termasuk hal-hal yang dapat mengatrol keimanan atau menjaga keimanan kita. Dan penting sekali kita mengetahui bahwasannya keimanan itu laksana pohon yang rindang. Jadi pohon itu perlu disiram, perlu dipupuk. Nah, begitulah keimanan. Oleh karena itu Allah SWT berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Allah berfirman, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha tsabitun fa faru'aha fis sama' tu'ti ukullaha kulahibin bi'idni rabbiha wa yadribullahu amthala linnas la'allakum yatadzakkarun. Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap muslim dengan seizin Tuhannya.
Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Subhanallah. Keimanan ini sering, ayat yang mulia ini sering dijadikan oleh para ahli ilmu, oleh para ustadz untuk memberikan gambaran bahwa keimanan itu laksana pohon yang rindang, yang dahannya menjulang tinggi, dan juga bermanfaat bagi manusia, bagi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, ya penting sekali kita mengetahui dari definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, terus hal-hal yang dapat memperkokoh iman, dan juga mengetahui hal-hal yang dapat mengancam turunnya keimanan. Sehingga ketika kita tahu hal-hal yang dapat menurunkan keimanan, makanya kita tahu dan untuk menghindari tentunya. Dan itu yang penting. Oleh karena itu, kita salah satu kiat untuk mengatur keimanan kita adalah duduk di majelis ilmu. Sangat bagus sekali mencasir keimanan, sebagaimana kita sering panik ketika handphone kita lowbat atau laptop kita lowbat. Jadi apalagi keimanan yang laksana pohon yang rindang, yang harus dipupuk dan terus diberi nutrisi agar tetap subur dan berbuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.